Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai yang ke-39. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang Yesus mengajar di kota-kota lain. Apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya? Mari kita akan coba melihat dan kita bisa belajar dari apa yang Yesus lakukan. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-35 dikatakan pagi-pagi benar. Di pagi hari, ya, ketika hari masih gelap atau bisa dikatakan subuh begitu ya, jauh sebelum matahari terbit, Yesus sudah mempersiapkan dirinya untuk dia boleh datang kepada Bapa dan berdoa. Satu hal yang sangat menarik ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita tahu apa yang kita kerjakan ini bukan pekerjaan yang biasa, ya. Pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya, karena kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan inilah yang membuat kita bisa kuat, kita bisa bertahan dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Tentunya bukan hanya sekedar pelayanan di gereja, ya, tetapi juga di dalam setiap aktivitas kehidupan kita sangat penting, sangat perlu sekali untuk kita boleh mengawalinya dengan berdoa. Kenapa? Karena dengan kita berdoa, kita mau menyerahkan bukan hanya pekerjaan, bukan hanya pergumulan, bukan hanya apa yang akan kita kerjakan hari ini, tetapi juga kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Berdoa memang bukan hanya sekedar meminta, tetapi juga tentunya dengan ucapan syukur, ya. Kita juga bisa memuji Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita mengawali hari kita dengan berdoa. Dengan berdoa kita sedang menyerahkan hidup kita, pergumulan kita, masalah kita, atau sesuatu yang akan kita hadapi sepanjang hari ini kepada Tuhan. Dengan berdoa berarti kita mau melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Menarik sekali, Yesus katakan pagi-pagi benar sebelum matahari terbit atau di waktu yang subuh Yesus berdoa. Satu kebiasaan yang kita juga bisa contoh.
Dalam menghadapi permasalahan, pergumulan, tantangan dalam pelayanan, tentunya bukan sekali, dua kali. Satu hari bisa lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Seandainya kita tidak berdoa, kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Kalaupun kita bisa menghadapinya tanpa berdoa, tentunya sesuatu yang berbeda yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita masih memberikan waktu berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Artinya ketika kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kita percaya dan kita mengakui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ketika kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tentunya ini akan memberikan semangat di dalam hidup kita bahwa Allah bekerja, turut bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang kita lakukan hari ini. Bagian yang selanjutnya kita diingatkan. Para murid berkata, semua orang mencari Engkau. Tetapi jawab Yesus, mari kita pergi ke tempat yang lain. Saudara, saya percaya ya, ketika kita dicari orang, kita dianggap penting oleh orang lain, kita sangat senang. Wah, ternyata apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, itu dilihat oleh orang lain. Satu godaan yang sangat mungkin terjadi di dalam diri kita ketika orang mencari kita. Orang kagum dengan apa yang kita lakukan. Orang merasa terberkati dengan apa yang kita lakukan. Nah, menjadi waspada ketika kita menganggap bahwa itu adalah semua dari kita. Nah, dengan berdoa, kembali lagi, kita diajarkan kalau kita bisa, kalau kita dimampukan, kalau kita bisa melakukan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yesus tidak mencuri kemuliaan Allah di sini. Walaupun dia adalah Allah, dia tidak mencuri, dia tahu. Ya, dia tidak mau melakukan hal yang demikian. Kalau kita sangat tergoda, bukan? Wah, kita akan terus melakukannya, apalagi orang-orang yang haus akan pujian. Ya, tidak sedikit kadang ya para hamba Tuhan, ya, kita hamba-hamba Tuhan sangat mungkin tergoda ketika jemaat memuji kita, ya, majelis memuji kita dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa, wah iya itu saya yang melakukannya. Nah, belum lagi nanti mimbar ya kita jadikan sebagai panggung buat kita. Wah, ini sesuatu yang sangat bahaya. Yesus tidak melakukan. Justru dia pergi ke kota-kota yang lain. Karena dia tahu saudara, tujuan dia yaitu untuk memberitakan Injil. Ya, karena untuk itu aku telah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya. Nyamuk itu mati karena tepuk tangan. Artinya jangan karena orang puji, orang tepuk tangan buat kita, membuat kita jadi lupa diri. Lupa ya, di mana kita asal, di mana apa yang kita lakukan, semua itu karena Tuhan. Nah, dari sini kita diingatkan apapun yang kita lakukan, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita adalah seorang hamba, kita hanyalah alat bagi Tuhan ya. Jadi apapun yang Tuhan kehendaki ya kita lakukan. Kalau pun dipuji ya biarlah Allah ya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, hari ini kita belajar dua kebenaran. Yang pertama, awali hari dengan berdoa. Dengan kita berdoa, kita percaya bahwa Allah terus bekerja di dalamnya, sehingga hal ini memberikan kita semangat, motivasi, dan kita percaya Tuhan yang menolong kita. Yang kedua, hati-hati kita bisa mencuri kemuliaan Allah ya. Kita bisa menjadi orang yang sombong rohani. Hati-hati ya. Oleh sebab itu kita akan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita bisa mengerjakan semuanya ini, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tetap bergantung, berserah diri kepada Tuhan, dan percaya Tuhan yang akan menolong dan memampukan setiap kita untuk kita boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih pagi ini Engkau boleh membawa kami
untuk kami boleh datang kepadamu. Kami sadar seringkali karena terburu-buru, karena waktu yang mendesak membuat kami lupa memberikan waktu untuk Engkau. Tapi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami, Engkau juga boleh memberikan contoh teladan bagi kami bahwa memang kami harus juga belajar membagi waktu kami dengan bijak, sehingga di pagi hari awal kami mengawali kehidupan ini, kami boleh menyerahkan segala sesuatunya hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami juga rindu, kami juga boleh hidup semakin hari semakin memuliakan Engkau dan hidup dengan rendah hati. Apa yang menjadi bagian kami boleh mengerjakannya, dan kami mengerjakannya dengan penuh sukacita. Berkati setiap hamba-hambamu Tuhan dimanapun berada, di tengah pergumulan, di tengah tantangan kehidupan, ajar mereka tetap percaya dan berserah diri hanya kepadamu. Kami serahkan teman-teman yang mungkin dalam pergumulan, di tengah kesulitan, di tengah masalah yang mereka hadapi, ajar mereka tetap bergantung kepada Tuhan dan percaya Tuhanlah yang akan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Berkati setiap kami, dan kiranya Engkau boleh menolong mampukan kami untuk kami boleh hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.